Pemirsa, Polda Sulawesi Selatan membubarkan tawuran antar dua kecamatan di Kota Makassar. Tawuran terjadi diduga akibat dendam lama. Tim Thunder Polda Sulawesi Selatan membubarkan tawuran pemuda antar Kecamatan Talo dan Kecamatan Bontoala di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dari lokasi kejadian, polisi menemukan sejumlah anak panah yang disembunyikan pelaku di salah satu teras rumah warga saat melarikan diri. Jadi pada saat kami mendatangi TKP, sempat terjadi perlawanan yang dilakukan oleh para pelaku tawuran, dan kami pada saat kami melakukan penindakan, kami sempat memberi tembakan peringatan untuk para pelaku. Untuk tawuran tersebut tidak ada yang kami amankan, mengingat pada saat kami datang mereka sempat melakukan perlawanan, kita memberi penindakan, mereka melarikan diri. Bentrok antar kedua kelompok ini sudah sering terjadi, diduga akibat dendam lama. Sejumlah petugas masih disiagakan di lokasi kejadian guna mengantisipasi adanya tawuran susulan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran menghanguskan sebuah toko elektronik dekat Pasar Blauran, Surabaya, Jawa Timur. 5 orang yang merupakan satu keluarga meninggal dalam kebakaran. Polisi mengevakuasi 5 jenazah yang menjadi korban kebakaran toko elektronik di Pasar Blauran, Surabaya, Jawa Timur. Korban yang merupakan satu keluarga terdiri dari ibu, 3 anak, dan 1 cucu dibawa ke Rumah Sakit Dr. Sutomo, Surabaya untuk menjalani visum. Tim Inafis Polrestabes Surabaya juga langsung menggelar olah tempat kejadian perkara. Petugas membawa beberapa barang penting yang ada di toko. Diketemukan ada 5 jenazah atau penghuni toko yang tidak dapat diselamatkan, yaitu 1 ibu umur 60 tahun, kemudian 3 anak dan 1 cucu. Ya, jadi korban jiwa ada 5 orang. Untuk asal api kita belum dapat menyimpulkan. Besok akan dilakukan pemeriksaan secara laboratorium forensik oleh Lapor Cabang Surabaya. Kebakaran pertama kali terjadi pukul 8 pagi. Tim pemadam kebakaran kesulitan memadamkan api karena terhalang pintu jeruji, sedangkan asap semakin tebal. 22 mobil pemadam dikerahkan termasuk Bronto Skylight 42 meter. Akibat peristiwa tersebut, beberapa toko sebelah terganggu dan ditutup sementara. Api diduga berasal dari korsleting listrik di bagian depan toko. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Pemirsa, 8 rumah warga di permukiman padat penduduk di Kota Parepare, Sulawesi Selatan, Minggu siang ludes terbakar. Kebakaran terjadi diduga disebabkan arus pendek listrik. Kobaran api Minggu siang melalap rumah warga di Kelurahan Simpang Minangai, Kecamatan Bacukiki, Parepare, Sulawesi Selatan. Material bangunan yang mudah terbakar membuat api semakin besar dan menghanguskan 8 bangunan rumah milik warga. Diduga kebakaran terjadi disebabkan arus pendek listrik dari salah satu rumah hingga merambat ke rumah warga lainnya. Dengan menggunakan peralatan seadanya, warga bahu-membahu memadamkan api. Jadi siapa rumah pertama terbakar? Rumahnya Jiramlah. Jiramlah? Iya, di situ nah. Jadi tidak diketahui. Tapi kita selamat di berantas semua, Bu. Tidak ada, ku ambil barangnya di berkas saja. Padatnya lokasi kebakaran membuat petugas kesulitan menembus lokasi. Akibat kebakaran, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Ihsan Ansari, iNews melaporkan.
Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Andika Perkasa dan Wakapolri Komjen Polisi Gatot Edi Prasetyo menjenguk 3 korban penganiayaan saat penyerangan Polsek Ciracas, Jakarta. Ketiga korban dirawat intensif, 1 diantaranya masih dirawat di ruang ICU. Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Andika Perkasa dan Wakapolri Komjen Pol Gatot Edi Prasetyo tiba di Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk menjenguk 3 korban penganiayaan di Polsek Ciracas. Ketiga korban yakni Bribka Tukim dan Bribda Dimas, 2 anggota Polsek Pasar Rebo dan 1 pekerja media bernama Maulana dirawat intensif di rumah sakit. Kasat Jenderal TNI Andika Perkasa meminta maaf kepada seluruh keluarga korban atas kejadian yang dilakukan oknum anggota TNI tersebut. Sementara Wakapolri Komjen Pol Gatot Edi mengatakan aksi penganiayaan dan pengerusakan yang terjadi adalah ulah oknum. Kejadian ini tidak akan mempengaruhi sinergitas antara TNI dan Polri. Kemudian juga saya ingin tekankan pada kesempatan ini adalah hanya ulah oknum yang saya berikan Pak Pusat tadi, ya. Sinergi Polri selama ini dengan TNI sudah baik dan tidak akan mempengaruhi. Terima kasih. Selain membantu proses perawatan kepada para korban, rencananya ketiga korban akan dipindahkan ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat dengan catatan ketiganya dalam kondisi layak untuk dipindahkan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. 31 oknum TNI Angkatan Darat diduga terlibat dalam penyerangan Polsek Ciracas. Dari hasil pemeriksaan, para pelaku akan ditindak dan dipastikan akan dipecat dari keanggotaan TNI AD. "31 prajurit TNI Angkatan Darat diduga terlibat dalam penyerangan Polsek Ciracas, Jakarta. 12 anggota TNI AD diantaranya telah diperiksa, sementara 19 anggota TNI AD yang telah terindikasi akan dipanggil. Panglima TNI memastikan akan menindak tegas prajurit TNI yang terbukti terlibat dan meminta semua pihak agar tidak mudah terhasut. Akan dilakukan tindakan tegas sesuai dengan hukum yang berlaku. Kami semua menyesalkan kejadian tersebut. Untuk itu, saya ingin menghimbau dalam kesempatan siang hari ini bahwa agar seluruh masyarakat TNI maupun Polri tidak mudah terhasut apabila ada berita-berita yang belum tentu kebenarannya. Kepala Staf Angkatan Darat mengatakan anggotanya akan dipecat jika terbukti melanggar sejumlah pasal tambahan. Semua yang diperiksa ini sudah memenuhi pasal di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer untuk diberikan hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer. Jadi selain pasal-pasal pidana yang dilanggar oleh masing-masing, dan ini akan berbeda satu dengan lainnya, maka kita juga akan memberikan hukuman tambahan kepada semuanya, yaitu pemecatan. Lebih baik kita kehilangan 31 atau berapapun prajurit yang terlibat, apapun perannya, daripada nama TNI Angkatan Darat akan terus rusak oleh tingkah laku tidak bertanggung jawab. TNI AD memastikan para pelaku juga akan mengganti rugi segala kerugian dan biaya pengobatan korban. Sejauh ini, Prada MI menjadi provokator penyerangan Polsek Ciracas dan Pasar Rebo. Ia diduga menyebarkan berita bohong atau hoaks terkait kecelakaan rekannya. Aksi Prada MI itu memicu tindakan anarkistis. Tim Liputan iNews melaporkan.
Jaya menggelar olah tempat kejadian perkara ulang di depan Ruko Arundina Ciracas, Jakarta. Prada MI dipastikan mengalami kecelakaan tunggal, bukan dikeroyok. Polda Metro Jaya bersama Pomdam Jaya Sabtu malam gelar olah tempat kejadian perkara ulang di depan Ruko Arundina Cibubur, Ciracas, Jakarta. Hal itu dilakukan untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi pada Prada MI. Penyebab Prada MI terluka murni kecelakaan tunggal, bukan pengeroyokan. Kesimpulan ini diperkuat dengan keterangan saksi dan CCTV di sekitar lokasi kejadian. Diduga kabar pengeroyokan Prada MI menjadi pemicu penyerangan Polsek Ciracas. Pada Sabtu dini hari kemarin, sekelompok orang tidak dikenal menyerang Mapolsek Ciracas, Jakarta. Mereka melempari kantor, merusak, serta membakar kendaraan yang terparkir. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Nana Sujana menyatakan 2 anggotanya terluka dalam serangan yang terjadi di Jalan Raya Bogor hingga merusak Mapolsek Ciracas. Kedua korban dirawat di Rumah Sakit Sukanto Kramat Jati, Jakarta Timur. Jadi memang ada 2 anggota polisi yang juga dianiaya. Tetapi untuk lokasi yang di Pasar Rebo, luka-luka ringan dan saat ini dirawat di Rumah Sakit Sukanto, RS Sukanto, ya. Dan sampai saat ini dalam perawatan. Jadi untuk kejadian yang di Pasar Rebo memang tadi disampaikan kurang lebih 100 orang, tetapi yang masuk ke Polsek Pasar Rebo itu adalah sekitar 2 orang. Mereka masuk kemudian melakukan pemecahan kaca, kemudian melakukan penganiayaan terhadap anggota kami, yaitu 2 orang. Nah, untuk di Polsek Ciracas, jadi anggota begitu mengetahui akan ada serangan, anggota ini kemudian langsung mundur. Dan sehingga mereka langsung melakukan pengerusakan kepada Polsek, ya. Kemudian pembakaran kepada ada 2 kendaraan yang dibakar. Kemudian juga pengerusakan kepada ada bis, kemudian bis kami, bis kepolisian juga dilakukan pengerusakan dan beberapa kendaraan roda 2. Akibat penyerangan 2 mobil terbakar, 4 mobil lainnya termasuk bus polisi dirusak. Sejumlah jendela kaca pecah akibat lemparan benda keras hingga pagar polsek pun ikut diroboh. Tim Liputan iNews melaporkan. Pernyataan seorang saksi mata yang berada di lokasi menguatkan hasil olah tempat kejadian perkara kasus kecelakaan Prada MI. Seorang pedagang kopi melihat kejadian Prada MI jatuh dari motornya dan ditolong warga. Ya terus saya lihat dia guling-guling, motor keseret, udah jatuh dianya, guling-guling aja. Nggak ada Pak, nggak ada. Sutini, seorang saksi mata, menjelaskan kronologi kecelakaan yang dialami Prada MI Jumat petang lalu. Menurut Sutini, dirinya tidak melihat aksi pengeroyokan terhadap Prada MI. Pedagang kopi ini hanya melihat Prada MI terjatuh dari motornya dan terguling, lalu selanjutnya ditolong warga. Ya saya lihat ya udah gitu, motor keseret jadi guling-guling. Mungkin ada yang mohon maaf, mungkin dipukul di jalan terus Nggak ada. Karena kurang konsentrasi dan tidak dapat mengendalikan sepeda motornya, maka... Pernyataan saksi mata ini memperkuat hasil olah tempat kejadian perkara yang menyebutkan bahwa Prada MI mengalami kecelakaan tunggal. Dengan sejauh 10 meter dan Tim Liputan iNews melaporkan. Dari posisi terakhir sepeda motor di mana